DPR RI berencana meningkatkan persentase syarat dukungan bagi calon independen atau calon perseorangan di pemilihan kepala daerah atau pilkada. Ada dua model yang diwacanakan. Pertama, syarat dukungan adalah 10 hingga 15% data pemilih tetap atau DPT. Atau yang kedua, 15 hingga 20% dari DPT. Rencana ini dinilai bukan hanya menghalangi, tapi juga menutup akses calon independen untuk maju dalam perhelatan pilkada. Pro dan kontra muncul tentang perlu tidaknya DPR melakukan perubahan syarat tersebut. Apakah ini manuver untuk menjegal calon independen? Kita akan membahasnya bersama narasumber di studio, Koordinator Komite Pemilih atau TEPI, dan dari gedung DPR akan bergabung anggota Komisi 2 DPR fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan. Pak Jerry, terima kasih sudah hadir bersama kami di Berita Satu TV. Dan kita juga ada Pak Arteria Dahlan. Selamat sore Pak Arteria. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Ani. Ya, selamat sore Pak Arteria Dahlan. Namun sebelum dialog kita lanjutkan, kita akan menyaksikan dulu pemaparan data touchscreen yang akan disampaikan oleh Ahmad Murodi. Silakan Dodi. Iya, Ani dan juga pemirsa, memang calon perseorangan atau kepala daerah yang maju lewat jalur independen adalah sesuatu yang baru dalam sejarah politik di Indonesia. Keinginan sejumlah tokoh untuk membuka keran kepala daerah lewat jalur independen ini akhirnya terwujud dengan lahirnya undang-undang yang mengatur. Nah, kita pertama akan lihat dulu dari sejarahnya. Ini dia sejarah calon independen. Anda mungkin bisa melihat poin ketiga lebih dulu karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menjadi awal mulanya, karena undang-undang inilah yang kemudian dianggap memiliki banyak celah, tidak terlalu banyak mengatur soal perseorangan calon dari independen begitu ya, karena di pasal 56 ada yang menyebutkan bahwa pasangan calon itu adalah pasangan yang berasal dari parpol atau gabungan parpol. Kemudian pasal 59 juga menyebutkan bahwa parpol atau gabungan parpol itu memiliki kewajiban untuk membuka seluas-luasnya kesempatan bagi calon dari independen. Itulah kemudian yang membuat anggota DPRD dari Kabupaten Lombok Tengah lalu Rangga Wale untuk mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan kemudian MK juga mengabulkan pada tanggal 23 Juli 2007 keluarlah surat keputusan MK yang mengamanatkan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan setahun setelahnya di tahun 2008 keluarlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Ini tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nah, contohnya bagi jalur independen di Provinsi Aceh nih telah dibuka lebih dulu dan dua kepala daerah menang, yakni Irwandi Yusuf R. dan M. Natsir sebagai Gubernur dan Wagub Aceh, kemudian Tengku Nurdin Abdurrahman dan Tengku Busmadar sebagai Bupati dan Wakil Bupati Biren. Ini menandakan bahwa Pilgub Aceh dan juga Pilbub Biren ini adalah contoh bahwa pasangan independen itu bisa menang. Sampai sejauh ini berdasarkan data ada 11 pasangan independen yang bisa menang pilkada di seluruh Indonesia. Kita akan lihat sekarang syarat-syaratnya. Nah, sebelum kita bicara soal syarat, tadi memang undang-undang kita bisa lihat lagi di sini. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 itu memang juga telah mengatur syarat ya untuk pemilu atau pemilihan gubernur itu 6,5% syarat minimal untuk seluruh penduduk di daerah tersebut. Sedangkan untuk pemilu wali kota dan juga kabupaten itu 4% syaratnya minimal dari keseluruhan jumlah penduduk kabupaten dan juga kota di daerah tersebut. Tapi kemudian ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 41 ayat 1 dan ayat 2 ini kemudian mengubah syarat itu, menaikkan lagi jumlahnya, dan ini yang berlaku sampai saat ini. Kalau Anda bisa lihat pemirsa, kalau ada sebuah kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk mencapai 250 ribu jiwa, maka harus didukung minimal 10% dari jumlah tersebut. Kemudian untuk sebuah daerah yang punya range penduduk 2 hingga 6 juta jiwa, itu harus mendapat dukungan minimal 8,5%. Selanjutnya ini untuk daerah kalau provinsi 6 sampai 12 juta jiwa, sedangkan untuk kabupaten atau kota 500.000 sampai 1 juta jiwa, maka harus didukung minimal 7,5%. Nah, Jakarta ada di range ini. Jadi buat nanti calon gubernur dari independen yang ingin melaju dari Jakarta itu harus punya dukungan minimal 7,5%. Sedangkan yang terakhir untuk sebuah provinsi yang memiliki penduduk mencapai lebih dari 12 juta jiwa atau sebuah kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1
1 juta jiwa harus didukung minimal 6,5%. Tapi di tahun yang sama, di tahun 2015 ada perubahan lagi dari Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa patokannya tidak lagi berdasarkan jumlah penduduk, tapi kemudian diubah menjadi jumlah daftar pemilih tetap atau DPT tahun sebelumnya. Jadi bukan lagi kalau misalnya bicara soal 7,5%, 6,5% itu dikalikan dengan jumlah penduduk, tapi dikalikan dengan jumlah DPT pemilu sebelumnya. Nah, ini kemudian yang menimbulkan kontroversi ya, karena ada rencana dari DPR untuk menaikkan syarat dukungan. Tadi kita sudah bahas, ada range-nya 6,5 sampai 10%, kemudian akan diubah menjadi 10 hingga 15%. Argumentasi dari DPR tentu saja adalah ini berusaha untuk menyeimbangkan syarat dari calon independen dengan calon dari parpol. Karena sebelumnya seperti yang kita sudah tahu bersama bahwa calon atau syarat dari calon parpol juga sudah naik ya, kursinya di DPRD 5% menjadi 20, jadi setiap parpol sekarang yang ingin mengajukan calon harus punya minimal 20 kursi di DPR. Nah, DPRD maksud saya. Nah, itulah kira-kira alasan mengapa DPR menggulirkan wacana untuk menaikkan syarat dukungan bagi calon independen begitu. Kira-kira itu yang kami miliki, Ani, terkait dengan informasi calon independen menuju Pilkada. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ahmad Murodi.